Baik, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030 dari Prodi Informatika. Dan di sini saya akan menjelaskan praktikum ModSim yang kedua, ya, yaitu tentang bahan organik dan juga bahan anorganik. Baik, kita langsung saja ke penjelasan praktikumnya. Jadi objek yang pertama eh, yang kita akan jelaskan yaitu burger. Langsung saja. Nah, ini adalah objek yang sudah saya buat, yaitu objek burger. Kemudian kita akan coba untuk render sebelum menjelaskannya. Kita coba render image. Bagaimana hasilnya? Dan boom, ini dia hasilnya. Nah, tampak bagus bukan? Jadi kita akan jelaskan bagaimana saya membuatnya. Jadi yang pertama saya membuat pada bagian ini, bagian rotinya, bagian bawah rotinya itu saya membuat dari UV sphere. Nanti kita akan eh, buat dia setengah, kita belah UV sphere-nya, jadi lalu kita bentuk menjadi bagian seperti ini. Kemudian di atasnya nanti kita buat eh, semacam ini sayur-sayurannya, kemudian ini dagingnya, dan ini adalah eh, bagian-bagian yang tengahnya ya, dan ini juga campuran-campuran sayur atau tomat atau semacamnya. Kemudian juga ada lapisan daging dan kemudian ada di atasnya ini roti yang banyaknya biji-bijian di sini supaya agar terlihat seperti burger sungguhan ya untuk hmm, semakin realistis gitu. Baik, coba kita untuk close untuk bagian ini dan pada bagian pertama ini seperti saya bilang tadi bahwa saya membuat ini dari UV Spell. Nah, coba kita lihat pada modifiernya. Di sini saya membuat subdivision ya untuk memperhalusnya dan dengan level viewport di sini dua dan juga render dua. Ini saya buat seimbang supaya apa yang kita lihat di sini sesuai dengan yang kita lihat pada saat kita render nanti. Oke. Kemudian untuk warna pada roti paling bawah ini saya buat di material 001 ini dengan base color warna seperti warna kulit ya, warna ini. Ini ada nama warnanya. Nah, ini adalah nama warnanya. Oke, dan saya atur seperti ini ya, roughness dan juga alpanya dengan satu gitu. Oke, coba kita cek lagi dulu di sini seperti. Oke, saya pikir cukup untuk ini, untuk bagian roti bagian bawah ini. Untuk memperhalus permukaannya juga saya menggunakan uh, apa ya? Kita masuk ke edit mode gitu. Kemudian kita buat ini set smooth untuk permukaannya agar menjadi lebih halus. Tuh. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sayur. Nah, coba kita lihat bahwa untuk membuat sayur ini, sebentar. Nah, kita lihat pada bagian ini. Nah, ini saya buat dari lingkaran pertama, lingkaran. Kemudian kita eh, tutup dia dengan Ctrl F supaya lingkarannya itu membuatnya bidang seperti ini. Kemudian kita buat dia teksturnya seperti ini. Eh, Kemudian kita subdivision dia lagi dengan level viewports-nya 3 dan render 2. Nah, kemudian kita buat ketebalannya dengan thickness-nya 0,02 dan offset-nya -1 gitu. Nah, kemudian untuk membuat dia menjadi seperti ini, bergelombang seperti ini ya, tampak bergelombang itu dari ini displace. Nah, displace ini membuat dia tampak bergelombang dan coba kita atur ini ya mid levelnya ini. Oh, ini untuk mengatur ya, untuk mengatur tingkat ketinggiannya dia.
Oke, kemudian di sini saya buat dia tekstur ya untuk display-nya. Oke, kita lanjut pada bagian apa namanya? Bagian daging di sini. Kita coba buka modifiernya. Nah, di sini juga ada saya buat displays dan juga subdivision. Oke, untuk pewarnaan ini kita dapat lihat di material. Nah, ini kan tadi ke warna merah dia kan. Nah, seperti ini base colornya, kemudian roughness-nya 0,5 dan alpanya saya buat di titik satu ya, tingkat satu. Kemudian untuk yang ini yang warna kuning tadi, nah nampak dia kan warnanya kita buat base colornya warna kuning. Kemudian untuk modifier ya. Nah, ini dari nah ini saya buat dari plain ya, dari plain kemudian kita buat solidify-nya, kita buat ketebalan dari plain tadi. Kemudian untuk membuat dia tampak seperti ini, tampak jatuh, saya gunakan mode sculpting. Ya, saya sculpting dia agak ke bawah ya, di keempat sisi ini. Maka tampak dia seperti lete-lete seperti ini. Oke. Kemudian untuk ini saya buat dari silinder. Ya, dari silinder. Kemudian saya eh, buat dia subdivisionnya dengan level viewports 2 dan juga kita render nanti 2. Dan untuk warnanya saya buat di sini warna base colornya warna merah ya dengan prinsipal BSDF. Oke, dengan settingan seperti ini. Oke, kemudian langsung saja ini saya copy menjadi 3 bagian. Oke, untuk ini juga sama dan ini juga saya dari copy dari bagian daging yang ini. Nah, untuk bagian ini saya copy dari bagian yang bawah ini, tapi sini saya buat di sini saya tambahi biji-biji wijen ya. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwa biji-bijian itu saya buat dari silinder. Nah, silinder 022 itu dengan modifier seperti ini. Level viewportnya 1 dan rendernya 2. Oke, saya pikir cukup untuk hamburger ini. Oh, saya lupa untuk pada bagian lightning ya. Nah, untuk bagian lightning saya buat di sini spot ya, spot dengan settingan seperti ini, agak warna ungu dengan powernya 1000 watt ya. Kemudian yang di sini blendnya 0,150 dan ada juga saya buat di sini cahaya lagi. Nah, ini cahaya point ya, cahaya point dengan base colornya itu warna putih dan dengan power 1300 watt. Kemudian kamera saya taruh di sini. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa biji-bijinya cuma setengah ya kan? Karena eh, saya buat setengah karena untuk efisiensi. Karena kan kameranya dari sini nih. Nah, kameranya kan dari sini. Nah, jadi pasti yang kesorot, yang nampak itu cuma bagian ini. Jadi supaya lebih efisiensi aja. Oke, coba kita render sekali lagi ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, saya pikir cukup untuk bagian hamburger. Sekarang kita akan lanjut ini dan Savada. Kita lanjut pada bagian jamur. Oke, kita lanjut pada bagian jamur. Nah, oke dan ini saya buat pertama dari lingkaran ya. Oke, untuk kemudian nanti kita extrude dia ke atas. Kemudian kita buat modifiernya, subdivision ini seperti ini dengan settingan seperti ini ya. Kemudian dia tinggal kita extrude dia sampai batangnya ke sini, kita extrude lagi dengan scale supaya memperbesar ini, kita extrude lagi agak ke atas, kemudian kita kecilkan lagi scale-nya, kemudian kita tutup dengan Ctrl F. Nah, maka akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita buat nanti eh,
mode pada edit mode ini kita buat eh, untuk memperhalus permukaannya, kita buat Ctrl F kemudian set smooth. Nah, ini agar permukaannya menjadi halus ya. Oke, kemudian langsung saja nanti ini kita copy ke sini. Nah, supaya ada jam-jam yang kecil ini, kemudian kita agak scalping dia agar terlihat lebih realistis ya. Kemudian untuk membuat daunnya ini, saya buat dari plain. Nah, dengan nama plain 010. Dengan modifier solidify. Nah, dengan ketebalannya seperti ini, dengan settingan 0,08 dan juga offsetnya -1. Oke, untuk film filenya ini kita centang saja. Kemudian ini langsung kita copy seperti ini. Nah, untuk bagian pencahayaan saya buat di sini nih, light 001 ya. Nah, untuk settingan cahaya ini saya buat di power 500 watt dan dengan berskala itu warna putih. Nah, oke, untuk pencahayaan ini ada satu lagi di sini. Nah, ini saya buat warnanya agak warna biru supaya agak lebih estetik untuk pencahayaan nanti dengan power 1000 watt. Oke, untuk kameranya saya taruh di sini. Langsung saja coba kita render. Dan boom, seperti ini hasilnya. Gimana? Sangat menarik, bukan? Oke, kita lanjut ke bagian nomor 3. Ini kita dan save aja. Kita lanjut ke bagian peralatan makan. Nah, seperti ini dia tampilannya. Yang pertama, ini untuk membuat cangkir ini. Kita masuk ke mode layout dulu. Nah, untuk membuat cangkir ini saya buat dari plain dengan modifier seperti ini, scroll untuk mengikuti pola yang akan kita buat nanti. Kemudian kita buat lagi ketebalannya agar bisa berbentuk seperti cangkir seperti ini. Oke. Dan kita juga subdivision nanti dengan level viewports-nya 2 dan juga rendernya 2. Kemudian untuk membuat piringnya nih. Untuk membuat piring saya buat dari lingkaran juga. Kemudian nanti kita extrude dia ke atas. Kemudian kita perbesar nanti S-nya kita scale. Kemudian kita tarik lagi ke atas. Kita scale lagi ke samping untuk melebar seperti ini. Untuk modifier dari piring ini saya buat bevel ya. Bevel, ada bevel, subdivision dan juga solidify. Dengan settingan seperti ini. Kemudian untuk roti ini saya buat dari UV spell. Nah, spell seperti ini. Kemudian tinggal kita salin sehingga ada 4 roti nanti. Hmm. Ini langsung saja saya set smooth ya agar terlihat halus seperti ini dengan beskalanya warna ini. Saya tidak tahu ini warna apa, tapi ada di sini nama warnanya. FFC 586 FF ini. Oke, dengan roughness 0,5 dan juga alpanya 1. Oke, untuk bagian kopinya di sini saya buat pastinya warna agak hitam ke coklat-coklatan ya untuk warnanya. Dan ini saya buat dari spell juga. Hmm. Kemudian untuk bagian teko. Nah, ini saya buat dari spell juga. Kemudian nanti bagian moncongnya ini saya sculpting. Nah, untuk bagian tangkanya ini saya copy aja dari sini, saya perbesar ke sini. Dan untuk seluruh permukaannya saya buat set smooth agar tampak lebih halus. Untuk modifier dari teko ini ada beberapa juga yaitu sebagai seperti subdivision, solidify. Nah, ada juga subdivision. Saya buat di sini lagi agar dia menjadi lebih halus. Oke, kemudian saya buat di sini tempatnya dari plan dan cahaya juga saya buat di sini dengan settingan seperti ini ya. Kemudian ada juga cahaya warna putih saya buat dengan power 100 watt. Oke, coba kita render lagi untuk melihat hasilnya.
Nah, seperti ini dia hasilnya. Nah, ini kan ada tampak seperti berkilau-kilau dia. Nah, saya tadi lupa menjelaskan tentang itu. Nah, itu saya buat dia di bagian shadingnya itu. Bentar, bagian shadingnya ini. Nah, nah, bagian shading ini saya buat dengan color lamp. Saya sambungkan ke prinsipal BSDF ini. Dari bagian color ini ke base color. Kemudian pada material output ini dari BSDF saya sambungkan ke bagian surface ini. Sehingga dia akan tampak mengkilap seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Saya pikir cukup untuk bagian peralatan makanan ini ya. Kita akan lanjut lagi ke bagian topi. Nah, pada bagian topi ini saya buat dari lingkaran dari circle yang di sini. Oke, ini saya buat dari lingkaran, kemudian saya extrude dia nanti ke atas seperti ini. Sampai ke atas saya geser lagi agak ke samping. Saya kecilkan lagi scale-nya, kemudian extrude lagi ke atas seperti itu. Kemudian untuk bagian ini juga saya perbesar. Nah, untuk membuat dia menjadi bergelombang seperti ini, saya sculpting. Seperti ini mode sculpting. Dan untuk bagian yang seperti, untuk bagian ini juga saya sculpting. Nah, saya buat seperti ini. Crash harp atau ini crash polish, glaze clip. Saya buat perpaduan ini semua sehingga membentuk dia menjadi topi yang realistis seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke mode layout dan kita akan melihat apa-apa saja modifier yang saya gunakan di sini. Nah, di sini saya menggunakan modifier subdivision dan juga solidify untuk ketebalan topi ini. Tadi bisa kita lihat. Oke. Nah, kemudian untuk bagian tali-talinya ini juga saya buat dari lingkarannya dari circle. Dengan ketebalan nanti saya buat seperti ini, ketebalan satu. Dan ya untuk bagian kancingnya ini saya buat dari plain aja. Saya bentuk peta, kemudian nanti agak saya masukkan dia ke dalam. Oke, saya pikir cukup untuk bagian topi ini. Kita coba render saja. Nah, dan ini dia hasilnya. Topi penyihir. Baik, saya pikir cukup untuk praktikum yang kedua ini. Nama saya Glory Panjaitan dan saya pamit undur diri. Terima kasih.